menunggu jamaah, kita akan mulai dulu saja ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kecil. Suaranya kedengaran kan? Kedengaran masih iya lagi. Kedengaran. Ya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Summa alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tentunya sebelum kita memulai agenda kegiatan kajian subuh virtual edisi ke-212, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan usia, masih memberikan kesempatan kepada kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka secara daring di Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan yang menjadikan saksi amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada kita semua umatnya yang mutabaah terhadap uswah dari Rasulullah, terhadap ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya pertama kali kami haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum pada seluruh jamaah virtual subuh yang rutin kita melaksanakan kegiatan kajian ini. Mudah-mudahan dengan diniatkan kita untuk terus meningkatkan keilmuan, meningkatkan pemahaman terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan agama yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada PC Al-Irsad Al-Islamiyah Kota Bandung yang sudah memfasilitasi kegiatan kajian virtual ini. Insya Allah menjadi satu jariah yang akan terus mengalir pahalanya untuk pengurus semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa pula kami haturkan ahlan wa sahlan wa jazakumullah khairan kasiran pada gurunda kami Ustaz Hamid Balfas yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini bisa membersamai kita, akan memberikan nasihat-nasihat, akan memberikan penguatan terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang muhasabah akhir tahun. Sudah sejauh mana kita mendekat kepada Allah. Tentunya menambah keberkahan majlis ini, mari kita sejenak membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan sedikit murajaah di surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, majlis ini telah kita buka dengan diawali murajaah surah Asy-Syamm. Dan sekali lagi pertemuan ini menjadikan pertemuan yang akan banyak mendapatkan manfaat dan mendapatkan hikmah yang akan kita dapatkan dari majlis ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bergabung guru bunda kita, bapak kita, Pak Syekh kita ya, Ustadz kita, Ustadz Hamid Balfas. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita merasa bahagia melihat guru kita Ustadz Hamid dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pengurus-pengurus yang lain. Di sini ada Ustadz Helmi yang kami hormati dan Ustadz-Ustadz yang lain. Kita doakan juga bagi pengurus yang Allah uji sakit. Salah satunya Ustadz Abu Bakar ya, alhamdulillah sudah mulai sehat. Kemarin sempat datang ke sekolah, alhamdulillah ketemu, sangat bahagia sekali melihat guru-guru kita, pengurus kita dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan dengan beliau-beliau sebagai pendiri Al-Irsad di Kota Bandung terutama ini memberikan banyak manfaat kepada umat terutama di lingkungan Al-Irsad Al-Sunnah Kota Bandung. Ustadz, insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan muhasabah akhir tahun. Tidak terasa kita sudah mau memasuki atau dalam artian sekarang di akhir tahun 2025 dan kita akan memasuki tahun baru 2026. Tentunya yang menjadi hal penting bagi kita, setiap momen pergantian waktu, pergantian tahun, bulan sangat berharga bagi kita semua. Bahwa kehidupan kita semua akan terus berjalan dan semakin dekat mungkin dengan yang namanya kematian. Insya Allah di kesempatan hari ini Ustadz Hamid akan memberikan mau'izatil hasanah kepada kita dalam kurun waktu 40 menit. Insya Allah nanti kurang lebih 10 menit atau 15 menit sebelum berakhir kita akan optimalkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah kepada jemaah sekalian, jemaah virtual sekalian, mari kita sama-sama hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita, mari kita dengarkan dengan hati yang bersih, sehingga apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Hamid Balfas, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Agar mengefektifkan waktu, kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita ketemu dalam acara majelis subuh virtual yang ke-212 dengan tema muhasabah akhir tahun, sudah sejauh mana kita mendekat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang terakhir itu adalah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khalifah Umar bersabda, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah amal kalian sebelum dihitung nanti di yaumul akhir. Dari ayat surat 59 surat Al-Hasyr ini, saya ingin mencoba menerangkan mengenai penekanan di sini, yaitu mengenai 2 kali Allah menyebut mengenai bertakwa. Ya, hendaklah apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah, 2 kali itu disebut yang bertakwa. Yang pertama yang beriman, yang kedua bertakwa, sebanyak 2 kali. Nah, pembahasan saya itu akan mencoba dari sana, yaitu mengenai bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di Al-Irsyad itu sering dibawa surat 49 ayat 13, yaitu surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini salah satunya Mabadi Al-Irsyad juga yang disebut prinsip musawa dari Al-Quran ini. Jadi kalau kita perhatikan, Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sebetulnya kalau kita perhatikan saling kenal mengenal itu kita harus mempelajari bahasa. Ya, bahasa supaya karena dengan demikian kita saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia sebetulnya di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Tidak ada sebetulnya keunggulan orang Arab, bukan orang Arab, kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, semua kecuali dengan keketakwaan. Ini di sini di Mabadi Al-Irsyad disebut prinsipnya itu adalah al-musawwa. Dan masjid di Bogor itu di tempat saya tinggal di Al-Irsyad itu masjidnya disebut Masjid At-Taqwa. Nah, di Al-Irsyad sekarang di Bandung ternyata kita juga bikin masjid yang cukup mewah. Cuman masjid yang cukup mewah walaupun untuk kegiatan belajar mengajar. Rasulullah bersabda,
At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke arah dadanya. Ketakwaan itu di sini di dalam hati. Dan beliau menunjukkan ke arah dadanya. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Saya akan coba bagaimana ciri-ciri orang bertakwa, karena ini yang paling mulia di sisi Allah. Yang pertama, ada 5 sebetulnya kumpulan ayat yang menerangkan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Walaupun ada potongan beberapa ayat yang cerita mengenai orang bertakwa. Saya ambil yang pertama, yaitu surat 51, surat Az-Zariyat, ayat 15 sampai dengan 19. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ahidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman dan mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu di dunia dia hobinya berbuat baik. Muhsinin. Kita sebetulnya kadang-kadang mendengar kata-kata muhsinin itu orang yang memberikan harta. Padahal muhsinin itu lebih banyak dari yang demikian. Jadi kalau ada orang memberikan harta, oh ini dari muhsinin. Nah, dia dari muhsinin. Padahal muhsinin itu hampir semua kebaikan. Dia termasuk orang muhsinin. Jadi orang bertakwa itu di ayat ini adalah surat Az-Zariyat ayat Makkiyah. Ini ayat Makkiyah. Nanti saya akan terangkan 4 ayat Madaniyah. Yang setelah itu, jadi orang bertakwa itu hobinya berbuat baik di ayat Makkiyah. Setelah itu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi bukan sedikit tidur di waktu malam, tapi mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi sifat orang bertakwa itu dia kalau malam itu tidurnya sedikit. Tapi lain begadang, dalam pengertian begadang yang gak jelas. Tapi dia adalah memanfaatkan waktu malam itu dengan efektif. Dan di akhir-akhir malam memohon ampun dia kepada Allah. Jadi dia di akhir malam itu dia istighfar. Dia memohon ampun kepada Allah. Jadi karena kita banyak berbuat kejelekan, keburukan, maka di waktu malam itu kita istighfar. Astagfirullah. Dan kita juga dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Siapa-siapa yang membaca istighfar pagi sekali, malam sekali, kemudian dia meninggal, maka dia akan dakhalal jannah. Dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Setelah itu, yang keempat, pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi pada hartanya ada hak untuk orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Nah, nanti mengenai harta ini saya lihat cukup banyak yang irisannya. Artinya di beberapa ayat ini irisannya cukup banyak. Setelah itu 4, yaitu ciri-ciri orang bertakwa di surat Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat 2 ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ciri-ciri orang bertakwa di situ, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ciri-ciri orang bertakwa di situ adalah mereka beriman kepada yang gaib. Dia beriman kepada Allah,
kepada malaikat, ya, dan kepada yang kepada syaitan. Dia juga beriman pasti ini ada beberapa yang ada yang gaib. Setelah itu yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Saya ingin mengambil sedikit aja, yaitu cuplikan beriman kepada yang gaib. Ini pengalaman pribadi saya beberapa kali. Saya suka khutbah kubur. Pada saat khutbah kubur itu kadang-kadang kaki saya itu ditarik, dibedol istilahnya, ditarik. Itu ditariknya itu oleh malaikat. Itu malaikat cuma memberitahu, nah ini saya hadir di sini, ya. Kan ada hadis juga 7 langkah kita akan ditanya, man rabbuka, man nabi, dan seterusnya. Pengalaman pribadi. Pantas dulu ami saya juga adalah seorang Ustadz Ja'far Balfas, Ustadz di Al-Irsyad di Bogor. Dia kalau dia lagi khutbah kubur, kadang-kadang minta kepada saya di situ atau yang dekat yang lain, tolong dipegang tangannya, minta dipegang tangannya. Rupanya dia tidak cerita bahwa itu kakinya kadang-kadang dibedol, ditarik oleh malaikat untuk memberitahu bahwa malaikat itu adalah ada yang gaib. Dan yang ketiga tadi, dia pertama mereka beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Orang bertakwa itu adalah dia mendirikan sholat dan memberikan sebagian rezeki yang kami berikan tadi, kena juga tuh irisannya. Jadi orang bertakwa sudah 2 kali ini di sini dia yang menafkahkan rezeki yang kami berikan. Setelah itu, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, sebelum Al-Quran, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Dia beriman kepada kitab-kitab yang sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dia beriman kepada kehidupan akhirat. Ini juga sama, kalau kita lihat iman kepada yaumul akhir ini ada di dalam ciri-ciri orang beriman. Dan kalau kita lihat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada yang takdir. Jadi makanya saya suka menerangkan itu hasil penelitian bahwa manusia itu dibagi, pertama orang muslim, setelah itu adalah orang muttaqi, setelah itu adalah orang mukmin, setelah itu ada orang solehin, yang terakhir yang paling top itu adalah muttaqin. Insya Allah nanti di kesempatan lain saya akan terangkan yang tadi, yang mengenai orang beriman, orang soleh, ya. Mereka itu tetap mendapat petunjuk Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, ya. Bukankah dia akan mendapat hidayah dari Allah, dan mereka orang yang beruntung. Bukankah kita pada salat selalu oleh muadzin, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dia termasuk orang-orang yang beruntung. Saya cepatkan aja karena ini ada ada sekitar 5 mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Setelah itu di dalam surat Al-Baqarah 2177, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamat salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebaktian. Akan tetapi yang disebut kebaktian atau kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, membayar zakat.
dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita pertama, banyak irisan-irisan dari ayat-ayat sebelumnya mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Yang di sini paling yang baru itu, kalau kita perhatikan, memberikan harta itu tidak cukup hanya orang bertakwa itu tidak cukup hanya membayar zakat, tidak cukup hanya membayar zakat, tapi juga dia memberikan yang lain-lain. Dia memberikan sedekah, dia memberikan infak fisabilillah. Jadi kalau kita lihat demikian, orang bertakwa itu tidak cukup hanya membayar zakat. Setelah itu orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Di orang mukmin kalau kita perhatikan ini juga sama cerita mengenai janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dia orang-orang yang berjanji dia orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita perhatikan, kesabaran itu ada di beberapa tempat, itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Ya, hanya milik orang-orang yang bertakwa. Sampai Rasulullah bilang, al-ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallumi. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Tetapi hilim lebih tinggi dari sabar, itu bisa diperoleh dengan belajar sabar. Nah, jadi dia dengan belajar sabar. Nah, kalau kita perhatikan, sabar ini ada posisinya itu, kalau kita perhatikan di tempat orang yang bertakwa. Makanya juga cerita mengenai saum, itu tujuan saum adalah untuk orang-orang bertakwa, akan diganjar berkali-kali lipat. Karena di situ oleh Imam Ghazali diuraikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa batas, unlimited istilahnya diberikan. Makanya saum itu di situ asyamu nisfus sabru, as-sabru nisful iman. Sebentar lagi kita saum, nanti itu juga sabar itu hanya kepunyaan orang yang bertakwa. Setelah itu mereka adalah orang yang benar imannya, shadiq, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah itu di surat Ali Imran, bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Orang bertakwa itu di surat Ali Imran ayat 16 sampai 17, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang beriman itu orang yang bertakwa itu yaitu dia berdoa, ya Tuhan kami, bahwanya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi orang bertakwa itu dia adalah berdoa, ya demikian. Setelah itu ayat yang ke-17, ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat tadi Ali Imran. Yang pertama ini lebih sederhana menerangkannya. Ciri orang bertakwa itu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang sabar, yang benar, yang shadiq, yang taat, yang menafkahkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi kalau kita perhatikan ini sederhana, pendek di dalam surat Ali Imran itu. Kalau kita perhatikan ini sederhana, pendek, mudah dicerna ini oleh kita. Tapi dilaksanakannya sulit. Dan ketemu irisan-irisannya. Sabar dikasih tahu lagi. Shadiq dikasih tahu lagi. Qanitin itu baru di sini. Taat dianya. Wal munfikina. Dia itu sama kayak seperti tadi, orangnya hobi berinfak, dan yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, orangnya selalu memohon ampun di waktu sahur, ya. Yang terakhir dalam surat Al-Imran. Jadi perhatikan, 2 di dalam surat Al-Baqarah, 2 di dalam surat Ali Imran.
ciri orang bertakwa. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu disebut kata Rasulullah Az-Zahrawain, dua yang cemerlang. Jadi sering-seringlah salah satunya baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran karena termasuk dua yang cemerlang. Di situ ciri orang bertakwa ada di ayat 133 dan 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang punya ciri-ciri di bawah ini, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Mengenai menafkahkan harta ketemu lagi, berapa kali itu ketemu. Tapi di sini perhatikan, lihat orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, bayangkan menahan amarah itu dimasukkan ke dalam orang yang bertakwa. Bukankah kita suka ke murid-murid kita, ya istilahnya berkata ke murid kita, tahan marah surga menantimu, ya. Tahan marah surga menantimu, kan begitu. Walakal jannah. Sering kan kita ke anak-anak, ya, istilahnya. Jadi urusan menahan marah aja masuk kategori orang bertakwa. Jadi kalau orang yang hobinya ngambek terus, dia ketakwaannya agak rendah. Ini bukan ilmu psikologi, ini Quran. Kadhiminal ghaid. Setelah itu bayangkan, dia memaafkan kesalahan orang lain. Udah menahan marah, dia udah berbicara nggak enak ke kita, terus memaafkan kesalahan orang lain. Itu dimasukkan ke kategori orang bertakwa. Jadi bukan cuma ibadah mahdoh. Tadi janji juga ada di takwa dan beriman. Kalau sekarang menahan marah, ya istilahnya udah menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain. Istilahnya. Bukankah di Ramadan ini sangat dilatih kita supaya kita jangan marah. La tagdob walakal jannah. La tagdob walakal jannah. Terus udah gitu memaafkan. Wal afina anin nas. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Setelah itu, Allahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin lagi datang lagi di sini. Yang kalau kamu melakukan yang tadi, ya melakukan yang tiga ini, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan apabila orang-orang itu dia mengerjakan perbuatan keji, jadi dia membuat walladzina idza fa'alu fahishatan. Saya meneliti di Quran yang diceritakan mengenai fahisyah itu adalah kebetulan dosa-dosa syahwat, dosa-dosa seksual. Jadi kalau dia melakukan dosa-dosa syahwat, yaitu memohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap dirinya. Terus dia zakarullah, dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dia memohon ampun kepada Allah. Dan siapa yang bisa mengampuni selain Allah? Dan dia tidak melakukan lagi tidak melakukan lagi yang tadi dosa-dosa tersebut yang dia lakukan. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Udah itu 1 ayat makiyah, 4 ayat badaniyah. Supaya
kita cepat hafal, ya supaya cepat hafal, kita hafalkan pada waktu sholat-sholat sunat, terutama sholatul lail. Kita hafalkan tuh yang 5 tadi. Jadi begitu mulai sholat sunat, sholatul lail kita hafalkan tadi. Nanti juga ada 3 kumpulan orang-orang yang beriman. Hafalkan juga 3 tambah 5. Secara sederhananya itu ada 8. Nah kira-kira begitu. Masih ada waktu atau tanya jawaban deh? Ya, tanya jawab Ustaz. Ya, oke. Ya, Masya Allah barusan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hamid yang sudah menguraikan bagaimana kita seorang yang beriman dalam artian tingkatan ke atasnya adalah bertakwa yang tadi diawali dengan di surah Al-Hasyr gitu ya. Setiap kita harus memperhatikan untuk bekal kita kembali kepada Allah ya, ke akhirat yang paling utama. Pada akhirnya yang ketika kita bermuhasabah terkait dengan hal-hal yang ke belakang dalam artian masa lampau kita yang harus diperhatikan, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Tadi yang diawali dengan apa surah Al-Hujurat ya, itu ada kaitan dengan mabadi al-irsad. Mana ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dilanjutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hal itu menjadi fondasi awal dalam di al-irsad itu sendiri gitu ya sebagai pegangan dalam ber, eh, mazhab atau manhaj gitu ya. Alhamdulillah tadi Ustadz banyak sekali menyampaikan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Tadi banyak diulang itu terkait dengan orang muhsin, orang yang berinfak gitu ya, dalam artian baik di dalam keadaan lapang ataupun sempit. Banyak sekali tadi diawali dengan ayat makiyah, kemudian dilanjutkan dengan beberapa ayat madaniyah. Itu menjadi pondasi kita dalam beramal keseharian sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik. Alhamdulillah, Ustaz. Dari apa yang disampaikan banyak sekali dari apa yang disampaikan Ustadz, banyak hal yang harus menjadikan sebagai muhasabah bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang tadi Ustadz sampaikan, terutama di Al-Baqarah, di Ali Imran ayat 133, terkait dengan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu selalu memohon ampun kepada Allah, beristighfar gitu ya, menafkahkan sebagian hartanya. Tadi dikatakan isarwa'i wadorro dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang tak kalah penting tadi Ustaz menyampaikan bagaimana orang bertakwa itu dapat menahan amarah. Yang mungkin betul sebagian orang kadang sulit untuk menahan amarah itu, apalagi sampai bisa memaafkan gitu ya. Itu hal yang sangat berat sebenarnya. Tapi kembali ketika kita ingin dikategorikan orang yang bertakwa, maka itu harus kita miliki. Pada akhirnya kita menjadi orang muhsin. Ya, ketika berbuat keji, berbuat zalim, segera memohon ampun. Tadi kaitan fahsya itu Ustaz menyampaikan lebih kepada dosa sahwat ya. Yang mudah-mudahan kita bisa menjaga dari hal-hal itu sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa dikatakan bertakwa, orang-orang muhsin. Ya Mas kalian alhamdulillah dari apa yang diuraikan Ustadz sangat memberikan penguatan kepada kita. Dengan mau berakhirnya 2025 dan kita akan memasuki 2026, maka resolusi kita itu harus lebih dalam kaitan sikap, kaitan dengan bagaimana kita harus lebih baik supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang masuk di antaranya Ustadz Afwan bertanya, rata-rata orang mengingatkan untuk bersabar ketika ditimpa musibah. Tapi bagaimana kita bersabar ketika melakukan kebaikan? Ya, Ustadz sekali lagi pertanyaannya, rata-rata orang mengingatkan untuk bersabar dalam ditimpa musibah. Tapi bagaimana kita bersabar ketika melakukan kebaikan? Ya, bagaimana San? Jadi kita mau sholat, kebaikan itu ya harus seperti apa gitu ya, harus sabar dalam kebaikan seperti apa San? Oh, jadi
untuk kebaikan itu kita harus melakukannya secara istiqomah, konsisten, terus menerus. Kita jadi terus menerus kita melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita ada jenuhnya gitu, tapi itu lawan karena itu adalah setan gitu. Karena lawannya sabar itu kan adalah setan. Di kebaikan itu juga sama. Jadi yang penting kita konsisten gitu Pak. Iya, Teguh gitu istilahnya, teguh pendirian. itu sendiri. Ustadz Ndai. Ya, ya. Oke. Sebenarnya kalau berbicara itu ada tambahannya dalam hadis Rasulullah, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang sedikit tapi Tapi istiqomah, betul tetap. Ustaz. Jadi bukan banyaknya saja, tapi bagaimana kita istiqomahnya. Walaupun sedikit, tapi ketika kita istiqomah, itu adalah suatu hal yang baik. Jadi aman tu billah tsumastaqim. Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Itu ya Ustaz ya, kaitan Ya, dengan betul. yang Tambahan pertanyaan terima tadi. kasih Pak Den. Masya Ahabul Allah. amal ilallah. Kan ada dua Indallahi tuh. Ahabul amal ilallah. dua Ada muha. ya kalau yang tadi adwa muha wa imqala. Kalau yang satu lagi ahabul amal ilallah. Apa namanya as-salatu ala waktiha birrul walidain wal jihad fisabilillah, itu tambahannya. Ya, Ya, oke. Terima kasih ya Pak Allah. Den. Ya, oke. Ya. Ya, jamaah sekalian, barangkali dari asatiz, dari jamaah sekalian yang mau bertanya secara langsung kepada Ustadz, sekaligus silaturahim, kami persilahkan. Masih ada waktu, insya Allah, bagi jamaah sekalian yang mau sharing ataupun yang mau bertanya secara langsung melalui eh, ini apa Zoom ini bisa langsung dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Ya, Boleh, tafadhol. silakan. Ya, Ustadz Hamid, apakah kita itu, katanya kan saya pernah baca hadis atau apa ya, bahwa orang sabar itu harus di awal. Bagaimana kalau kita tuh menerima ujian yang sangat berat, misalkan kehilangan anak yang sangat kita cintai. Tentunya sebagai manusia kita di awal itu sangat berat ya. Untuk istilahnya disabar di awal, buat saya itu masih terlalu berat. Tapi setelah itu kita belajar di perjalanannya, memang betul Allah mengajari kita untuk ridho dan untuk bersabar. Tapi ada Ustadz yang mengatakan, iya kamu bersabar itu kan di akhir, harus bersabar di awal. Tapi itu sampai saat ini saya belum bisa melakukan itu. Bagaimana Ustadz ketika kita sabarnya tuh setelah perjalanan ujian berat itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Allah, pertanyaannya bagus, Ustadz. Dapat langsung dijawab langsung. Ya, jadi memang ada hadis Rasulullah sebetulnya. Hadis Rasulullah, sabar itu adalah di pukulan pertama. Jadi karena itu juga jadi sabar itu di pukulan pertama. Jadi kalau kita kena pukulan yang pertama, ya itu kita harus sabar. Nah, kalau tidak juga, kan ada yang gegerungan apa segala, ya banyak lah. Pukulan pertama itu harus sabar, ya. Nah, tapi setelah itu sambil berjalan waktu, dia melatih diri untuk sabar. Nggak apa-apa. Kalaupun pukulan pertama tidak bisa, pukulan terakhir, pukulan di akhir, pukulan akhir kan lama. Jadi jangan awal, nggak bisa. Pukulan yang kedua, ketiga, seterusnya juga kita nggak bisa juga. Jangan itu aja. Kan tiap orang punya ketahanan beda-beda, tergantung tingkat istilahnya apa namanya, tingkat ketahanan yang mantap. Kita nggak bisa bilang juga, oh dia ketakwaannya relatif lebih rendah gitu. Karena kan semua berasal dari Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Saya juga sama, punya pukulan pertama, anak saya nggak pernah sakit, nggak pernah apa, terus sakit karena serangan jantung terus langsung meninggal. Oh, ya ini milik Allah. Ya udah, kembali aja udah. Malah disuruh khutbah kubur lagi saya juga. Suruh khutbah kubur, ya khutbah kubur aja udah jalan. Setelah itu saya sakit ini. Terus katanya, oh Pak Hamid kesian tuh kena pukulan. Jadi yang terakhirnya saya bilang, ya kita harus sabar aja, semua berasal dari Allah. Terus kita juga akan kembali kepada Allah. Insya Allah Ibu Sofia apa namanya, kalau nggak salah Ibu Sofia juga punya anak kecil dulu meninggal. Saya hadir waktu dikuburkannya, itu juga sama. Ya.
Ini saudara saya Panden kalau nggak salah ini ya. Sofia Ja'far Balfas kalau nggak salah. Jadi terus aja, sabar aja. Sabar mah nggak ada batasnya terus ya. Makanya saya apalin aja ayat-ayat mengenai sabar. Mungkin segitu, nanti kalau Ya, ada lagi boleh. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau berbicara sabar tidak ada batasnya saja. Nggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau pahala orang sabar itu tidak ada batas. Nggak ada batas. Sabar mah terus aja tuh. Masya Allah, sebenarnya kalau berbicara sekarang momentum juga, kita selain mau berakhirnya tahun 2025, mau menuju ke 2026, kita juga masuk di bulan Rajab ya. Salah satu momen untuk memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan. Kalau terkait dengan ini, Sad, bahwasanya eh, ada sebagian ulama atau ulama menyampaikan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sa'ban bulan menyiram, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil. Itu seperti apa, Sad? Dikaitkan dengan perubahan sekarang kan momentum hijriyah, bukan momentum akhir tahun, dikaitkan dengan bulan Rajab. Seperti apa, Sad, menurut Ustaz penguatannya? Jadi gini ya Panden, istilahnya jadi kalau kita lihat dulu sedikit ya di Quran ini, kalau kita perhatikan di surat 18, di surat Kahfi kita kan sering baca malam Jumat atau hari Jumat. Di Jumat ya. Walabithu fi kahfihim salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Jadi saya baca beberapa kitab tafsir, 300 tahun itu kalau bulan Samsiah setara 309 bulan Komariah. Jadi kalau 100 tahun bulan Samsiah, jadi setara istilahnya 103 tahun bulan Komariah. Kalau setahun bulan Samsiah, bulan Komariahnya kira-kira perbedaannya itu 9-10 hari. Yaitu kira-kira 9-10 hari itu ya perbedaannya. Jadi di Quran juga memang ada cerita bulan Samsiah, ada cerita bulan Komariah. Sekarang kita bilang mengenai Rajab. Rajab itu termasuk Syahrul Hurum. Ya bulan haram. Tapi sendiri, nggak berurutan. Bulan Rajab itu. Nggak berurutan. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Rajab sendiri. Kalau Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah dia berurutan. Nah di bulan Rajab ini istilahnya ada cerita mengenai Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, saya baca di hadis Panden ya. Memang khusus puasa Rajab, saya cari putar-putar ini udah bertahun-tahun nggak ada sebetulnya. Jadi kalau puasa Rajab tuh nggak ada, tapi kalau puasa Sya'ban dalam pengertian meningkatkan puasa di bulan Sya'ban itu ada. Itu hadis-hadisnya komplit. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ di bulan Rajab itu kita kalau mau puasa yang biasa kita lakukan aja. Senin Kamis itu saja. 13, Kamis 14, Ayyamul Bid. 15 Ayyamul Bid biasa aja. Yang biasa kita lakukan di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab itu begitu dia termasuk bulan haram. Dia di sini ada perintah sholat ya, perintah sholat, perintah lain itu tidak langsung, kalau perintah sholat itu adalah langsung. Jadi ini bulan haram, pahalanya berlipat ganda, dosanya juga berlipat ganda gitu ya enggak. Jadi sama bulan haram. Tapi saya punya pengalaman pribadi Pak Enden. Kalau di bulan Rajab, mulai di bulan Rajab ini pengalaman pribadi. Satu, kita mulai kurang nafsu makan Pak Enden. Udara tuh panas, kurang nafsu makan, kecuali anomali-anomali ya, perbedaan sedikit-sedikit. Udah gitu di bulan Rajab ini kita sering kena sakit. Bulan Rajab sama Sya'ban kita sering kena sakit. Karena dosa lagi dihapus memang. Supaya masuk Ramadan itulah. Jadi ini pengalaman-pengalaman pribadi aja. Saya catat karena saya hobinya. Saya dulunya istilahnya itu hobinya data-data statistik dicatat sama saya. Apa yang kejadian di bulan Rajab, Sya'ban itu saya catat. Tapi kalau puasa Rajab, istilahnya itu selama ini saya baca belum ada. Ini pengalaman juga di Mekah Panden.
Saya pas umroh tanggal 1 Rajab di Mekah. Saya nggak tahu karena kalau di Arab kan lagi umroh kita nggak ada tanggal Masehi, yang ada tanggalnya Arab. Kan gitu, ya kan? Tadi yang bilang tanggalnya Komariah, nggak Syamsiah. Walaupun Syamsiah di Quran kan ada. Syamsiah, Komariah. Tadi yang saya bilang perbandingan-perbandingan di Ya. surat Kahfi ayat 25. Ada mereka. Ketahuannya apa? Ya, saya dikasih kopi jahe sama ini. Saya bilang, ya Allah, ada wahad Rajab. Ada sekelompok orang, nggak banyak memang. Dia puasa Rajab tanggal 1. Ya ini mah sebagai tanggal 1. Ibu saya tanggal 1 puasa, Pak Den. Saya bilang ini nggak ada, tapi ya udah biasa gitu ya. Sebagian hadisnya saya cari sampai sekarang nggak ada, Pak Den. Jadi tidak ada pengkhususan saum di bulan Rajab kan sebenarnya Nggak ya? ada, cuman itu bulan haram aja. Nggak ada penghususan saum Rajab gitu. Tapi di Mekah ada, ketemu saya. Kebetulan ya saya ketemu gitu orang. Ya, Silakan tambahin lagi Pak Den jika apa ada yang kurang. jelas, Masya Allah. Barangkali dari Pak Darmadi mau bertanya, dipersilahkan. Ya, Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah cukup jelas ya dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Ustadz terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena kalau berbicara takwa, pada akhirnya kan dalam Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu mau Betul, milih betul. Terima kasih jalan tambahin Pak Den. Ini ya, Ustadz Pak Den ini. Ini hostnya kebetulan Ustadz ini. S1, ya, S2 di kader di ya, Al Irsyad ya, ini. ya. Guru guru Al Irsyad PC Bandung. Terus jadi kepala sekolah, sekarang jadi Lajnah dakwah ini. Masya Allah udah S2 sekarang. Lagi mau S3 nanti kalau rezekinya ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini Ya, menggantikan saya khutbah di Masjid Salman ITB karena saya sakit. Maka Pak ya, Den menggantikan saya sebagai khotib di ya, ya. Masjid Salman ITB karena saya sakit tadi. Jadi saya bilang ini aja, Panden ini ya. Walaupun Ya. kan kalau di ITB kan kadang-kadang gonta-ganti pengurusnya ini biasa Panden. Dia orang Al Irsyad. Panden ini di Insya kader Allah. Al Irsyad. Ya, ya. Tadinya dari Nahdoh ke Al Irsyad. Ya, Gak Insya apa-apa. Allah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang luar biasa dari Ustadz Hamid sebagai sesepuh aliasan di Kota Bandung gitu ya, terutama Kota Bandung di umumnya di Jawa Barat ataupun nasional, beliau luar biasa banyak memberikan tazkiyatun nafs ya, bagaimana kita harus mensucikan diri dengan berbagai hal ilmu yang disampaikan beliau dalam beberapa kesempatan dalam silaturahim, dalam pertemuan selalu memberikan kehangatan, kenyamanan bagi kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus, ya, ada Ustadz Hussein, ada Ustadz Helmi yang Masya Allah senantiasa istiqomah di dalam dakwah di Al-Irsyad ini. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz Hamid, Ustadz Helmi, Ustadz Hussein, Ustadz Amal dan sebagainya yang senantiasa memberikan motivasi untuk kita terus lebih baik lagi di Al-Irsyad. Amin ya Allah ya amin. Alhamdulillah Ustaz, sudah berakhir materi dan tanya jawab. Minta kiranya majlis ini kita tutup dengan doa. Mohon dipimpin oleh Ustaz. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahum wal amwat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala fatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana jum'iyah al-irsyad al-islamiyah fi kulli makan wa fi kulli zaman, suson fi Bandung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Hamid yang sudah mendoa, dan salah satu doa yang selalu beliau panjatkan, semoga Jum'iyah Al-Islamiyah lagi semakin berkembang lagi, terutama di Bandung, umumnya di Jawa Barat ataupun nasional. Mudah-mudahan pendiri-pendiri Al-Irsyad terutama di Bandung, Ustadz Helmi, Ustadz Hamid, Ustadz Hussein, Ustadz Abu, Amal, dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan mereka selalu walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan manfaat untuk umat. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Hamid, kepada seluruh pengurus, kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di majelis virtual subuh ini. Mudah-mudahan sekali lagi momentum perubahan tahun, termasuk sekarang masuk bulan Rajab, kita bisa lebih baik lagi sehingga kita termasuk orang-orang yang dari hari ke hari makin baik. Amin. Rabbal alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Hamid, Ustadz Den. La syukur al wajib, afwan, la syukur al wajib. Sehat insyaallah. Pak Helmi Basir, ya.